Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik dan sedikit dingin karena di sini cuacanya baru saja selesai hujan, Bu. Begitu. Iya itu. Sebelumnya saya mohon maaf karena percakapan observasi ini dilakukan malam hari nggih Bu untuk persiapan kita besok sehingga proses observasinya itu lebih cepat antara jenengan dan coaching. Nah Baik. untuk coaching besok kira-kira jenengan akan mengcoaching siapa Bu? Nama rekan sejawatnya? Baik Ibu, untuk proses coaching besok saya akan mensupervisi rekan guru saya yang bernama Ibu Hesti Novita Sari. Baik, nah kemudian kira-kira di kelas apa Bu jenengan akan melakukan coaching? Coachingnya akan dilaksanakan di kelas 10 TL Ibu. Baik, kalau begitu sebelum coaching besok saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada jenengan. Sebelum itu izinkan saya share screen dulu ya Bu. Nih, saya ada 4 pertanyaan supervisi yang akan saya tanyakan kepada jenengan pada malam hari ini. Kemudian untuk besok kita juga akan melaksanakan percakapan supervisi. Kalau memang waktunya memungkinkan, kita akan melaksanakannya setelah observasi gitu. Kalau memang tidak memungkinkan, saya minta izin jenengan untuk melakukannya secara online. Ngoten nggih? Baik Ibu, dengan senang hati. Oke, terima kasih. Kemudian Bu, yang pertama akan kita diskusikan yaitu tentang rubrik penilaian. Dalam coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan. Yang pertama yaitu fokus mendengarkan, kemudian yang kedua pertanyaan bobot, dan yang ketiga tentang membantu coach untuk menemukan solusinya. Dari ketiga hal tersebut, apakah ada yang jenengan pertanyakan? Menurut saya tidak Ibu, cukup jelas dari 3 kompetensi tersebut. Baik, kemudian untuk coaching besok nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi yang ada 2. Yang pertama adalah tentang pertanyaan berbobot dan yang kedua membimbing coach untuk mencari solusi dari permasalahannya. Oke, jadi untuk bagaimana kemudian untuk yang mendengarkan fokus? Kalau menurut saya, coach saya itu untuk yang mendengarkan itu penilaian sudah bagus. Jadi yang perlu dikembangkan itu pada 2 kompetensi yang saya sebutkan tadi, di pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coach mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi jenengan ingin agar coach saya memiliki pertanyaan berbobot dalam kegiatan pembelajarannya dan ketika coach saya menghadapi permasalahan di kelas maupun di kegiatan di luar kelas, beliau sudah bisa mencari solusi dari permasalahannya. Baik, kemudian kita akan menuju pertanyaan ketiga gitu. Kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dengan observasi? Mohon maaf, ingin saya observasi. Yang ketiga, menurut saya yang ketiga. Untuk menemukan tujuan, berarti? Iya. Baik, saya akan memfokuskan pada hal itu, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga akan melaksanakan 2 kompetensi sebelumnya, Baik. Kemudian untuk yang pertanyaan terakhir untuk supervisi ini, Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa, untuk besok? Indikator ketercapaiannya saya kembalikan pada permasalahan yang saya ambil tadi karena di 2. Jadi saya harap dari proses coaching yang saya lakukan besok, coach dapat yang pertama memiliki pertanyaan berbobot atau mengetahui pertanyaan berbobot yang belum dimiliki sebelumnya. Dan setelah yang kedua, setelah proses coaching berlangsung, saya juga berharap coach saya ketika ada masalah, beliau dapat mencari solusi dari permasalahannya sendiri dari proses coaching tersebut. Baik, terima kasih karena jenengan sudah menjawab seluruh pertanyaan supervisi dengan baik. Untuk itu, saya menantikan proses observasi besok dilakukan dengan sepenuh tenaga, Bu, dengan agar hasilnya juga luar biasa. Kemudian baik, untuk pasca supervisinya, insya Allah akan kita lakukan secara daring, Pripun menurut jenengan? Monggo Ibu, secara daring bisa, secara luring juga bisa. Baik, terima kasih
kalau gitu sampai ketemu besok. Saya tutup dulu ya, Bu. Baik, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah hadir pada meet pada malam hari ini, nggih. Ngapunten karena meet-nya mohon maaf, pasca supervisi harus dilakukan di malam hari. Baik, nggak apa-apa, Ibu. Oke, untuk memulai percakapan pasca supervisi, izinkan saya untuk membagikan ini beberapa pertanyaan dulu ya. Baik, Bu. Nggih, sampun terlihat nggih, Bu? Sampun, Ibu. Nggih, jadi saya melihat tadi untuk praktek coachingnya jenengan itu sudah sangat bagus, Bu. Jadi saya juga melihat jenengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, jenengan juga aktif mendengarkan, ya, sangat fokus. Kemudian jenengan juga sangat membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya. Untuk itu, Bu, saya akan memulai dengan pertanyaan yang pertama, ya. Baik, Bu. Oke, jadi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah jenengan lakukan pada saat melakukan coaching, kemudian yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan diri yang jenengan inginkan pada percakapan kita pra supervisi, apakah sudah terlaksana semuanya? Baik, Ibu, sesuai dari coaching yang saya lakukan dengan coach saya, alhamdulillah dari proses coaching tersebut, indikator yang saya ingin kembangkan kemarin ketika pasca observasi, alhamdulillah sudah tercapai semua. Jadi, coaching saya lakukan dengan proses Tirta, berjalan sesuai dengan proses Tirta, kemudian dari dua kompetensi atau dari dua indikator yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama, tentang pertanyaan berbobot, dan yang kedua, coach mencari solusi dari permasalahan sendiri. Dari coaching yang saya lakukan, alhamdulillah coach sudah berhasil membuat pertanyaan berbobot, dan yang kedua sudah berhasil ketika saya memberikan arahan pertanyaan-pertanyaan, coach saya sudah berhasil menemukan jawaban dari permasalahan yang dia alami dari arahan pertanyaan, giringan pertanyaan yang saya berikan. Jadi coach saya sudah bisa menemukan solusinya sendiri, bukan solusi dari saya. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan arahan dan coach berusaha untuk menemukan permasalahannya sendiri. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaan yang pertama. Kemudian kita akan menuju pertanyaan kedua, nggih. Baik, Bu. Kemudian dari hasil observasi yang saya lakukan berbasis data, nggih, karena sudah saya catat dari jenengan kemarin yang tadi sudah melakukan observasi, yang sudah melakukan coaching. Kemudian apakah jenengan sudah melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang bebas dan dari asumsi? Kemudian pada saat coaching gitu. Kemudian apakah jenengan juga ada area yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil percakapan kita pada saat pra supervisi? Baik, Ibu, dari proses coaching yang saya lakukan, sesuai data yang saya catat ketika coaching, atau catatan kecil yang saya lakukan ketika coaching berlangsung, saya beranggapan bahwa coach saya itu sudah berhasil menemukan permasalahannya sendiri. Dibuktikan dengan ya seperti saya sampaikan tadi, ketika saya memberikan pertanyaan, ketika saya hadapkan coach saya itu di sebuah permasalahan, bagaimana apa yang akan dia lakukan dengan arahan-arahan pertanyaan bimbingan itu, coach saya sudah berhasil menemukan jawabannya sendiri tanpa saya harus memberikan sebaiknya, seharusnya, dan sebagainya tentang jawaban tersebut. Coach saya sudah bisa menemukan jawaban dari permasalahannya tersebut. Kemudian untuk area yang ingin dikembangkan dari hasil observasi tersebut, mungkin ada sedikit yang ingin saya kembangkan dari proses tersebut dari coach saya, yaitu masih di pertanyaan yang berbobot. Kalau dari penilaian saya, coach saya memang sudah bisa untuk membuat pertanyaan berbobot, cuma ada sedikit
ada sedikit permasalahan atau ada sedikit bobot bobot pertanyaan yang kurang ketika ada suatu kondisi tertentu. Jadi menurut saya dari coaching yang saya lakukan kemarin ada sedikit yang harus dikembangkan oleh coach saya di poin pertanyaan berbobot gitu aja. Oke, baik. Jadi jenengan ingin fokus kepada poin pertanyaan yang berbobot nggih. Kalau Baik Bu, dari ya. jenengan sendiri atau mungkin dilihat dari kompetensi coaching, dari kompetensi coaching atau mungkin dari percakapan jenengan pada saat coaching bersama coachee, dari sudut pandang coachee atau di sudut pandang jenengan, kira-kira adakah hal lain atau kompetensi lain yang ingin jenengan kembangkan untuk meningkatkan kemampuan jenengan misalnya atau untuk meningkatkan kemampuan coaching misalnya begitu? Kalau menurut saya kompetensi tiga kompetensi yang dari proses coaching itu cukup. Namun dari saya pribadi itu saya ingin ketika ada permasalahan itu ada sikap tanggap. Jadi kan tidak melulu pada suatu kejadian itu kita harus membuat pertanyaan berbobot, kita harus menemukan solusi dari permasalahan kita dan kita dan poin yang pertama, kalau saya itu yang ingin saya kembangkan lagi kesigapan. Jadi ketika situasinya seperti ini, berarti saya harus melakukan hal ini. Coach saya ketika proses coaching dia sudah diarahkan pertanyaan-pertanyaan arahan, tapi dia belum bisa menemukan solusinya. Jadi dia biasanya kalau coach itu menunggu kita, bagaimana ya solusinya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi saya berharap ada sikap-sikap. Jadi ketika ada arahan dari coach untuk menemukan solusinya, coach itu tidak menunggu untuk diberikan jawaban. Jadi dia berusaha untuk mencari solusinya sendiri. Jadi itu aja. Perlu adanya sikap-sikap gitu aja. Jadi tahu situasi dari coach saya keadaannya seperti ini, berarti saya harus mengubah pertanyaan. Coach saya ternyata lebih cepat nangkepnya, berarti saya harus bagaimana. Jadi seperti itu aja yang kompetensi yang ingin saya kembangkan di situ. Oke, saya melihat jenengan sangat menguasai coaching ini gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya, mohon maaf sebelumnya. Eh, 3 pertanyaan itu yang ingin saya sampaikan kepada jenengan pada malam hari ini. Dan mungkin untuk kedepannya saya berharap jenengan bisa lebih mengembangkan kemampuan jenengan dan lebih membantu teman-teman jenengan atau rekan sejawat dalam menyelesaikan permasalahan mereka melalui coaching ini gitu. Baik Ibu. Terima kasih banyak untuk percakapan pasca seperti pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Bu Dwi Indra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.